Kisah mualaf hari ini datang dari seorang wanita bernama Carly Jan. Carly bukanlah orang sembarangan di dunia internet. Dia adalah seorang konten kreator yang sangat populer dengan pengikut mencapai 100.000 orang lebih. Kehidupan Carly terlihat sangat sempurna di layar HP orang-orang. Namun di dalam hatinya, dia adalah seorang pencari Tuhan. Kehidupan Carly adalah seorang mualaf, seorang wanita yang memutuskan untuk memeluk agama Islam setelah melewati perjalanan panjang mencari kebenaran. Dia tidak masuk Islam karena ikut-ikutan, melainkan karena dia jatuh cinta pada isi Al-Quran dan percaya sepenuhnya bahwa hanya ada satu Tuhan di alam semesta ini. Namun, menjadi seorang mualaf wanita di zaman sekarang ternyata membawa tantangan yang sangat berat. Carly sering merenung tentang betapa istimewanya wanita-wanita muslimah, terutama mereka yang menemukan kebenaran Islam dengan usaha sendiri. Mereka harus memiliki kekuatan hati yang berkali-kali lipat lebih besar daripada orang lain. Carly ingin membagikan kisah tentang bagaimana dia harus menjaga imannya agar tidak goyah, meskipun seringkali dia melihat kenyataan yang menyakitkan di depan matanya sendiri. Semua bermula saat Carly merasa sangat terinspirasi oleh seorang guru agama terkenal di internet. Guru ini memiliki jutaan pengikut dan bicaranya sangat pintar tentang ayat-ayat Al-Quran. Carly merasa guru ini adalah orang yang tepat untuk membimbingnya yang masih baru dalam mengenal Islam. Dengan rasa bangga, Carly membagikan video guru tersebut di akun pribadinya agar orang lain bisa ikut belajar. Dia merasa telah menemukan sosok yang bisa dipercaya untuk menuntun langkahnya. Namun, hanya dalam hitungan menit, kotak pesan di HP Carly penuh dengan peringatan. Para pengikutnya mengirimkan bukti-bukti yang sangat mengerikan tentang kelakuan asli guru tersebut di belakang kamera. Carly dikirimi gambar dan cerita bahwa guru yang dia kagumi itu ternyata sering berbuat kasar kepada wanita, bahkan melakukan pelecehan yang sangat menjijikkan. Carly merasa dunianya seolah runtuh. Bagaimana mungkin seseorang yang mulutnya terus menyebut nama Tuhan, ternyata memiliki perilaku yang sangat jahat kepada sesama manusia, terutama kepada wanita? Kejadian itu membuat mata Carly terbuka lebar. Dia mulai menyadari bahwa masalah kekerasan dan sikap merendahkan wanita bukan hanya masalah satu orang saja, tapi ini adalah masalah besar yang sering ditemui di mana-mana. Carly merasa sedih karena di dalam lingkungan agama, seringkali laki-laki merasa memiliki kekuasaan lebih tinggi sehingga mereka bisa berbuat semena-mena. Mereka menggunakan kedok agama untuk menutupi sifat buruk mereka yang menganggap wanita sebagai benda atau objek saja. Carly sering melihat di internet, banyak laki-laki yang mengaku paling tahu tentang Islam, tapi bicaranya sangat kasar kepada wanita yang berbeda pendapat dengan mereka. Bahkan, beberapa orang yang dianggap pintar agama ternyata justru menjadi orang yang paling sering menyakiti perasaan wanita. Carly merasa seperti ditampar berulang kali oleh kenyataan ini. Dia bertanya-tanya, kenapa di jalan menuju Tuhan ini, dia justru sering bertemu dengan orang-orang yang hatinya terasa sangat keras dan tidak memiliki rasa belas kasih. Pikiran Carly sempat merasa sangat kacau. Sebagai seorang mualaf, logika manusiawinya sempat berbisik bahwa jika sebuah agama benar, seharusnya orang-orang di dalamnya menjadi sangat baik. Carly sempat ragu, mungkinkah Al-Quran itu tidak benar? Jika Al-Quran benar, kenapa banyak laki-laki yang setiap hari membacanya justru memiliki hati yang gelap dan suka menyiksa istri atau orang lain? Ini adalah ujian iman yang paling besar bagi Carly. Dia merasa berdiri di persimpangan jalan antara meninggalkan segalanya atau terus bertahan. Namun, setelah merenung lebih dalam, Carly menemukan sebuah jawaban yang sangat indah. Dia menyadari bahwa Al-Quran tetaplah benar dan Allah tetaplah Maha Adil. Kebusukan hati manusia adalah kesalahan manusianya sendiri, bukan kesalahan agamanya. For a woman who believes in the Quran, this is enough really for us to believe like, oh my god, maybe the Quran is not true, because if it's producing so many toxic men who are clearly astray in their mind and hearts and clearly have a shielded heart, even the men on the microphones with millions of followers, surely that means, by logic, that means that the Quran is what? Not true. It's from something else. It's not from God if this is what it's producing. But no. If you're a Muslim woman and you still believe that the Quran is from God, that means you have such a stellar faith in God. Your faith has to be 10 times stronger than any man's faith in Islam. Carly menyadari bahwa jika seorang wanita muslimah tetap memilih untuk beriman, meskipun dia disakiti oleh laki-laki yang membawa-bawa nama agama, itu artinya iman wanita tersebut jauh lebih mulia daripada laki-laki manapun. Wanita-wanita ini mampu melihat cahaya Tuhan di balik kegelapan perilaku manusia yang sesat. Carly sampai pada kesimpulan bahwa iman seorang wanita muslimah haruslah 10 kali lebih kuat daripada laki-laki agar bisa tetap bertahan. Laki-laki mungkin punya suara yang lebih keras di mikrofon, atau punya jutaan pengikut, tapi wanita memiliki keteguhan
keteguhan hati yang luar biasa. Meskipun mereka dihina, dipermainkan perasaannya, atau bahkan disakiti secara fisik, para wanita ini tetap tidak mau melepaskan sujudnya kepada Allah. Baginya, ini adalah bukti bahwa Allah memang memilih wanita-wanita ini secara khusus. Allah tahu bahwa hati mereka sangat murni, sehingga tidak akan goyah hanya karena kelakuan buruk manusia. Carly merasa bahwa rasa benci dan kekasaran yang sering ditunjukkan oleh beberapa laki-laki kepada wanita sebenarnya adalah bentuk rasa iri, karena mereka tidak bisa memiliki iman sekuat para wanita tersebut. Laki-laki bisa saja memainkan permainan kekuasaan, tapi mereka tidak akan pernah bisa menyentuh kedamaian yang ada di dalam jiwa seorang wanita yang sudah benar-benar cinta kepada Tuhannya. Carly juga melihat ke sekelilingnya, kepada seluruh wanita di dunia ini. Dia merasa kagum pada setiap wanita yang masih berani memiliki harapan. Dia memuji para wanita yang masih mau pergi ke dokter dan percaya tidak akan dilecehkan, atau pergi ke tempat ibadah dan percaya tidak akan dimanipulasi perasaannya. Bagi Carly, setiap kali seorang wanita memberikan rasa percayanya, di situ terpancar kesucian jiwa yang sangat luar biasa. Carly merasa bahwa untuk tetap bisa mencintai dan memiliki kasih sayang di tengah dunia yang penuh dengan kekerasan laki-laki, seseorang harus memiliki hubungan yang sangat erat dengan Tuhan. Jika hatinya tidak terhubung dengan sumber cinta yang sejati, maka seorang wanita pasti sudah lama menyerah dan menjadi benci kepada semua orang. Tapi kenyataannya, wanita-wanita muslimah seperti Carly tetap memilih untuk tersenyum, tetap memilih untuk berbuat baik, dan tetap memilih untuk percaya bahwa masa depan yang indah sedang menanti mereka di akhirat nanti. Bagi Carly, syahadat yang pernah dia ucapkan adalah janji yang sangat serius. Saat dia mengucapkan kalimat itu, dia sudah menyerahkan seluruh hidupnya hanya kepada Allah. Karena itulah, dia tidak mau agamanya dirusak oleh manusia. Jika ada guru agama yang jahat, Carly akan meninggalkannya, tapi dia tidak akan meninggalkan Allah. Jika ada laki-laki muslim yang kasar, Carly akan menjauhinya, tapi dia tidak akan menjauhi Al-Quran. Dia menyadari bahwa perjalanannya sebagai mu'alaf adalah perjalanan mencari Tuhan, bukan mencari persetujuan dari manusia. Syahadat memberinya kekuatan untuk berdiri sendiri di atas kakinya sendiri. Dia tidak butuh pengakuan dari laki-laki yang merasa dirinya lebih suci. Carly merasa bangga menjadi bagian dari umat Islam yang benar, yaitu umat yang mengikuti ajaran Nabi Muhammad yang sangat memuliakan wanita, bukan mengikuti oknum-oknum yang justru merusak ajaran tersebut. Dalam ceritanya, Carly tidak ragu-ragu memberikan teguran kepada para laki-laki. Dia meminta mereka untuk berhenti menggunakan agama sebagai alat untuk menekan wanita. Dia mengingatkan bahwa setiap perbuatan kasar dan setiap pelecehan yang mereka lakukan akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah. Carly ingin laki-laki mulai melihat bahwa di hadapan mereka ada makhluk Tuhan yang sangat kuat hatinya, yang seharusnya dilindungi, bukan disakiti. Dia meminta laki-laki untuk memiliki rasa iba dan belas kasih. Jika laki-laki melihat betapa beratnya perjuangan seorang wanita mu'alaf dalam menjaga imannya, seharusnya mereka merasa malu jika tidak bisa memberikan keamanan dan rasa hormat. Carly berharap ceritanya ini bisa membuat para laki-laki lebih sadar dan mulai merubah sikap mereka agar menjadi lebih lembut, sebagaimana yang dicontohkan oleh para nabi di masa lalu. Meskipun jalannya penuh dengan duri, Carly tetap memilih untuk melangkah maju. Dia merasa sangat bahagia karena dia tahu ada banyak wanita lain yang merasakan hal yang sama dengannya. Mereka saling menguatkan dalam diam, saling mendoakan dalam sholat-sholat malam mereka. Carly merasa bahwa penderitaan yang dia alami justru membuatnya semakin dekat dengan Allah, karena di saat manusia mengecewakannya, hanya Allah lah yang selalu ada untuk mendengarkan keluh kesahnya. Carly terus membuat video dan bercerita, karena dia ingin semua wanita tahu bahwa mereka tidak sendirian. Dia ingin memberikan semangat bahwa, meskipun dunia terlihat kejam, cahaya Tuhan tidak akan pernah padam di dalam hati orang-orang yang tulus. Baginya, tetap menjadi orang yang penuh kasih di tengah lingkungan yang keras adalah kemenangan yang paling nyata. Carly menutup setiap ceritanya dengan doa agar setiap wanita diberikan kekuatan untuk terus menjaga kejernihan jiwanya. Kisah Carly Jan adalah sebuah pengingat bagi kita semua tentang apa artinya memiliki iman yang sejati. Kita belajar bahwa menjadi muslim bukan berarti hidup akan langsung bebas dari masalah manusia. Carly mengajarkan kita bahwa kita harus cukup cerdas untuk membedakan mana emas yang murni dan mana kotoran yang menempel padanya. Al-Quran adalah emas yang murni, sedangkan kelakuan buruk manusia adalah kotoran yang harus kita bersihkan. Semoga kisah Carly Jan ini bisa menjadi kekuatan bagi setiap mu'alaf dan setiap wanita yang sedang berjuang melawan ketidakadilan. Mari kita hargai setiap tetes keringat dan air mata mereka dalam mempertahankan keyakinan. Kita harus selalu ingat bahwa di balik setiap wajah wanita yang tenang saat sholat, ada hati yang sangat kuat yang telah memenangkan pertempuran melawan kekecewaan dunia. Semoga Carly dan kita semua selalu dalam lindungan Allah yang Maha Penyayang.